Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, pernah nggak sih kalian mendengar sebuah quotes yang mengatakan buku adalah jendela dunia? Ternyata quotes ini tuh bukan hanya sekedar isapan jempol semata, karena memang faktanya ketika kita ingin mengetahui dunia secara luas, maka jalan satu-satunya adalah dengan kita membaca buku. Misal, kita ingin mengetahui apa yang terjadi di masa lalu. Tentu kita tidak bisa melakukan time travel. Kita tidak bisa melakukan lompatan waktu ke masa lalu sebagaimana film-film Hollywood yang ada di dalam fiksi. Tentunya tidak. Karena kalau kita ingin kembali ke masa lalu, itu suatu hal yang mustahil. Dan satu-satunya cara untuk bisa mengetahui tragedi dan peristiwa di masa lalu, ya dengan membaca. Tapi sayang sekali, masih begitu banyak orang-orang yang meremehkan aktivitas membaca buku. Dianggap aktivitas membaca buku hanyalah aktivitas yang sangat menghabiskan waktu. Padahal ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita melazimi untuk membaca buku. Pada video kesempatan kali ini kita coba akan sharing beberapa hal yang bisa kita rasakan ketika membaca buku. Poin yang pertama, membaca buku bisa mengurangi rasa stres. Membaca buku sejujurnya itu justru bentuk relaksasi kita dari segala kepenatan yang kita lakukan sehari-hari. Contoh, kita dihadapkan dengan sebuah ujian yang sangat berat. Kita diuji dengan hal-hal yang tidak mengenakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati kita untuk membaca salah satu buku yang berkaitan dengan bagaimana mengobati jiwa yang terluka, bagaimana menumbuhkan hati yang lagi patah. Di situ kita membaca perlahan dan bahkan kita sampai meneteskan air mata. Bukankah itu salah satu bentuk bahwa buku adalah metode untuk menghilangkan rasa stres kita? Kemudian poin yang kedua adalah membaca buku bisa menambah kosakata. Karena ketika bacaan kita semakin banyak, genre buku yang kita baca itu semakin bertingkat, maka secara tidak langsung melatih kosakata dalam kita berbicara itu semakin banyak, semakin lancar, dan itu adalah efek positif yang bisa didapatkan. Kemudian poin yang ketiga adalah membaca buku bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Kalau hal ini sudah menjadi hal yang lumrah. Ketika kita membaca buku, pasti dong kita akan mendapatkan informasi baru, ilmu pengetahuan baru. Kemudian poin yang keempat adalah dapat memperluas pemikiran. Pernah nggak sih ngerasa ketika kita baca buku, apalagi buku-buku yang bersifat pemikiran, pasti setelah membaca buku tersebut kita akan mendapatkan gambaran baru. Oh, ternyata ada ya pemikiran-pemikiran seperti ini dari kelompok ini, dari golongan ini. Banyak sekali perbedaan yang terjadi, banyak sekali pikiran-pikiran dari manusia yang terbentuk dari keadaan ataupun dari faktor sosial yang mereka alami. Kemudian poin yang kelima adalah membaca buku bisa meningkatkan hubungan sosial kita. Percaya nggak percaya, ketika kita sudah melazimi membaca buku, kita bisa loh menjadi sumber solusi bagi orang-orang sekitar terdekat kita. Misalkan lingkungan Anda adalah orang-orang yang buta huruf, orang-orang yang sulit sekali untuk membaca. Jangankan bisa membaca buku ya, mengenali huruf per huruf itu saja terasa sulit. Dan kehadiran Anda di situ bisa menjadi solusi. Kehadiran Anda di situ bisa menjadikan Anda akan dilirik oleh orang-orang dan dirasakan manfaatnya. Anda pun kecipratan kebaikan, karena dengan baca buku kita bisa memberikan manfaat kepada orang-orang sekitar. Poin yang keenam adalah membaca buku membuat Anda menulis lebih baik. Menulis lebih baik di sini bukan berarti tulisan kita akan otomatis menjadi baik ya. Fontnya kelihatan lebih bagus, penebalan, kemudian kemiringan. Tentu itu proses lain. Tapi yang dimaksud di sini adalah ketika Anda menulis, maka referensi Anda untuk menulis itu lebih banyak, lebih dalam, karena Anda sudah membaca begitu banyak buku. Jadi Anda tidak mengalami kesusahan ketika diminta untuk menulis sebuah buku, karena Anda sudah punya bahan-bahan untuk bisa Anda tuangkan di dalam secari kertas yang bernama tulisan. Dan Anda bisa melihat sendiri, rata-rata para penulis-penulis buku yang bisa menelurkan begitu banyak buku, mereka itu pasti suka membaca buku. Karena tidak mungkin orang yang suka menulis tapi males membaca buku. Suatu hal yang bertolak belakang sekali tentunya kan. Kemudian poin yang ketujuh adalah membaca bisa membantu untuk meningkatkan konsentrasi. Hal ini tentu sangat relevan sekali karena ketika kita membaca buku, kita akan dipaksa oleh otak kita, akan dipaksa oleh indera kita untuk lebih fokus menghabiskan isi dari buku yang kita baca. Dan tentunya ini berdampak pada aktivitas kita yang lainnya.
Misalkan kita disuruh mengerjakan multitasking, disuruh mengerjakan pekerjaan A, suruh mengerjakan pekerjaan B, kita bisa menata lebih rapi. Misalkan kita ada janjian, kita bisa schedule waktu kita lebih disiplin. Dan hal itu atas kontribusi bacaan-bacaan dan latihan dari jiwa kita untuk membaca buku. Kemudian poin yang ke-8 adalah membaca buku meningkatkan memori. Ketika kita membaca buku, maka secara tidak langsung otak kita itu merekam segala bentuk jenis isi buku yang telah kita baca. Hal ini juga berdampak di aktivitas yang lainnya. Misalkan ketika kita dijelaskan suatu hal oleh orang lain, kita diajak ngobrol, kita jauh lebih bisa mengingat apa yang mereka katakan. Kita jauh lebih bisa menyimak apa yang telah dipaparkan oleh orang lain. Kemudian, poin yang ke-9 adalah hemat biaya pengeluaran. Tentunya dibanding dengan kita bermain game yang bisa menghabiskan kuota hingga ratusan ribu rupiah, maka membaca buku jauh lebih murah daripada itu. Membaca buku tidak harus membutuhkan kuota. Membaca buku lebih murah daripada kita membeli baju. Ya, tentunya membaca buku sangat murah pengeluarannya, karena kita hanya butuh buku. Kalau misalkan harganya 50.000, ya sudah 50.000 gitu saja. Dan setelah itu ya long time, kita bisa manfaatkan buku tersebut sewaktu-waktu sampai batas yang tidak bisa ditentukan selama kita bisa merawatnya. Jadi teman-teman sekalian, kiranya begitu beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita melazimi membaca buku. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi cambuk bagi teman-teman semuanya untuk lebih giat membaca buku. Karena dengan baca buku, kita akan mendapatkan jendela ilmu, jendela dunia, dan hal itu semua berdampaknya ke apa? Kebaikannya untuk kita sendiri. Kita membaca buku itu untuk apa sih? Manfaatnya untuk kita sendiri sebetulnya. Agar kita menjadi orang yang lebih bermanfaat juga bagi orang-orang sekitar. Begitu teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan ataupun kritik, bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.